Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita satukan hati pikiran kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Untuk hari ini yang tertulis dari hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Kita membaca secara responsoria. Pada saat ayat yang ke-7 kita membaca bersama-sama. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Manakah janji tentang kedatanganmu itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dari dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Kita bersama. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta pada minggu pagi hari ini, minggu ke-23 Dong Trinitatis 7 November 2021. Topik minggu Mangarodoti Nasanatinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. A. Warta umum. 1. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah
Pangihutan Sultan Sugondo Samosir, putra Bapak Rahmat Samosir, Ibu Situa Preti Rotua Boru Simanjuntak, alamat Jalan Caman Utara, 1 nomor 91 Bekasi, Jemaat HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin, dengan Yolanda Boru Manulang, putri Bapak Sahat Maruli Manulang, Ibu Riana Boru Sihombing, alamat Jalan Fajar 1 nomor 11 Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 12 November 2021 di HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Prayitno Gunarto Siagian BSC MIF, putra Bapak Gunarto Waluyo almarhum, Brian M. Jeffrey Siagian BSC, Ibu Grace D. Ersan, Strip Doris Jeffrey Borusiahan SS MED, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 80 Sukajadi. Jemaat HKBP Sukajadi Resort Sukajadi, dengan Emi Maria Hokiana Borusiahaan BKom, putri Bapak Edison MM Siahaan SE MBA, Ibu Marta Anastasia Borusilitonga, alamat Jalan Hang Tua Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 12 November 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan hari Kamis 11 November 2021 di ruang konseling pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Andreas Sitorus, putra Bapak Insinyur Martin Sitorus, Ibu Flora Borusianipar, alamat Jalan Sidomulyo, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Sabrina Mutiara Boru Siburian, putri Bapak Lukman Siburian, Ibu Saur Maulia Boru Siregar, alamat Jalan Tiung nomor 55, Jemaat HKBP Sukajadi Resort Sukajadi. Pemberkatan Sabtu 13 November 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pada hari Kamis 11 November 2021 di konsistori pukul 10 WIB. Jemaat meninggal, Senin 1 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Maringan Tambunan Opung Kumala, umur 82 tahun, suami dari Ibu Tiambun Boru Manurung dari Jalan Patimura Ujung, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. 4. Pesan Tona Rapat Pendeta HKBP 2021. Kita mendengarkan pesan atau tona dari Rapat Pandita Hatopan HKBP 2021. Pesan Rapat Pendeta HKBP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui Pendeta Resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Rapat Pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipolon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat Pendeta dilaksanakan dalam terang tema "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar." Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19, yang diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP. Rapat Pendeta HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman.
Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Kedua, rapat pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia. Para pendeta juga menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0. Agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan Ruhut Parmahanion Dohot Pamitsangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Keempat, kita bersyukur atas kerjasama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan 1.000 per hari, dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97 miliar 280 juta dari Januari sampai Oktober 2021. Kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP. Keenam, persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tumpak liat pandita atau TLP dan dana solidaritas pendeta atau DSP. Ketujuh, memilih ketua rapat pendeta atau KRP HKBP periode 2021 sampai dengan 2025, yaitu pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendak-Nya bagi kemuliaan-Nya. Seminarium Sipaholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta Ephorus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. B. Suara Koinonia. Acara temu pisah pendeta. Minggu hari ini 7 November 2021 diadakan temu pisah pada kebaktian siang pukul 11 WIB kepada pendeta Ratna Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Dame Resort Duri, Distrik 33 Riau Pesisir, dan pendeta Maston BS Hutau Soit STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Jabatan dahulu pendeta HKBP Resort Bagan Siapi. Saya ulangi, pendeta fungsional di HKBP Resort Bagan Siapi-api. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua melalui amplop di tiap ibadah ke depan sebagai ucapan terima kasih kita dan ucapan syukur kepada Tuhan selama pendeta Ratna Pardede STH melayani di gereja kita HKBP Pekanbaru. Acara Ramatama dilaksanakan usai kebaktian pada pukul 12 WIB bertempat di Sopogodang. Undangan keluarga temu pisah, Parhalado dan keluarga, utusan sektor 2 orang, utusan kur 2 orang, utusan seksi-seksi 2 orang, utusan remaja dan Naposo Bulung 50 orang, panitia pembangunan 2 orang, badan usaha 2 orang, Sintua pensiun, dan badan audit. Kedua, ibadah doa sektor di gereja. Hari Rabu tanggal 10 November 2021
ibadah doa sektor di gereja mulai jam 19 WIB diharapkan kepada seluruh jemaat gereja untuk dapat mengikuti ibadah doa tersebut. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan November 2021 dari sektor Padang Bulan 1. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 November 2021. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita menerima khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita, yaitu pada minggu ke-23 setelah Trinitatis. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang beribadah di rumah secara live dari Pergudungan HKBP, kiranya sukacita melimpahi hidup kita. Firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1-10, saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Horas Madihita. Shalom. Kita baca bersama topik minggu kita itu. Menjadi tekad kita dalam menjalani hari-hari kita selanjutnya. Kita baca di warta kita secara bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Mengeredoti nasa natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Mazmur kita ini, Mazmur 146 sampai 150 adalah Mazmur haleluya. Haleluya itu dari kata halelu yang artinya pujilah, praise. Ya, Yehova. Sebenarnya orang Israel tidak boleh mengucapkan kata Yehova, tetapi YHWH atau Adonai. Jadi haleluya itu pujilah Tuhan. Mazmur haleluya ini mengajak semua kita untuk senantiasa bersyukur, memuji memuliakan Tuhan. Kalau kita katakan haleluya itu bukan sekedar kata atau slogan supaya nampaknya kita rohani. Kalau ada beberapa yang berdoa saya dengar, sebelum ditutup dengan kata haleluya, dia merasa tidak sah doanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin katanya. Padahal sudah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama juga kalau kita selesai beribadah, padahal sudah diberkati, ada lagi doa, gitu kan? Padahal semuanya sudah diberkati. Amin, amin itulah menandakan sempurnalah dan Tuhan mendengarkan segala pujian kita. Bukan salah, tetapi pemazmur juga tidak semua mazmur itu ditempatkan kata haleluya. Nah, memang teks kita hari ini, Mazmur 146 ini diawali kata haleluya dan diakhiri kata haleluya. Yang mengajak kita semua untuk bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari teks kita hari ini. Anak saya mengatakan kepada saya, memprotes, mama itu kalau berkhotbah bagi kami adalah si 3 konsep katanya. Karena senantiasa ada 3 konsep begitu ya. Asadong ingotong bunati. Apa yang pertama yang mau kita renungkan dari Mazmur ini, Mazmur haleluya ini, di mana pemazmur mengajak jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengajak dirinya sendiri, hatinya, rohnya untuk memuji Tuhan. Jadi pujian itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru kita memuji secara komunal, secara persekutuan seperti ini. Renungan yang pertama adalah pujilah Tuhan dengan segenap eksistensimu selama kita masih hidup, selama kita masih ada, dipeliharanya hidup kita. Amin. Seluruh eksistensi hidup kita ini, apapun yang kita hadapi, suka duka kehidupan, sehat atau sakit kita, berhasil atau gagal kita, tetap memuji nama Tuhan. Selama kita masih ada, selama kita masih bernafas,
harus memuji nama Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan hanya ketika semua beres, semua kita bahagia, baru kita memuji Tuhan. Makanya ada kritikan. Orang Kristen itu banyak, ya semua katanya. Kalau awal-awal gajian atau panen lainnya, nyanyinya semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Baru gajian itu kan. Membermil-mil mana tuh? Wow, tiada suara nih mil-mil lagi. Lalu minggu ke berikutnya sudah mulai ada pengeluaran ini nih. Mulailah nyanyinya mengalir dan mengalir. Gak mengalir biar tong tua kesehatan lah. Anak sekolah lah, asuransi lah, membayar karyawan lah. Gitu. Lalu berikutnya sudah mulai menipis. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Angku kita memang jago doa itu. Lalu memang betul-betul habis. Pernahkah kita mengalami itu? Pernah. Sampai persembahan pun tidak ada lagi. Pilihan. Lalu nyanyinya, ku tak membawa apapun juga. Dengan catatan Bapak Ibu, sekalipun tidak ada persembahan kita harus tetap datang beribadah. Karena persembahan kita yang paling berharga adalah hidup kita, hati kita. Yesus telah mempersembahkan dirinya korban bagi kita. Tapi bagi kita, janganlah seperti itu puji-pujian kita. Puji-pujian kita itu harus terus dalam semua proses hidup yang kita alami. Tetaplah memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita dipelihara siang dan malam. Allah kita itu providentiade. Allah yang tidak hanya menciptakan, tetapi memelihara, mencukupkan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Itu ya. Yang kedua, berhaleluya memuliakan Tuhan. Berarti menjadikan Tuhan paling utama yang dipercaya dari segala-galanya. Dialah pencipta langit dan bumi. Orang yang berhaleluya, orang yang memuji Tuhan, harus menjadikan Allah satu-satunya yang utama, tiada yang lain. Kalaupun kita diberi kepintaran, kemampuan, prestasi, tetapi tetap Tuhan menjadi andalan kita. Yesaya mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan diri sendiri, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur. Makanya pemazmur mengangkat satu pengakuan dari Yakub. Yakub kita tahu proses hidupnya. Yakub menjadi Israel. Tapi ketika di Peniel, dia memegang Tuhan kuat-kuat dan mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Kusunguni dulu kita tong bulu kaya nak kotuna torasna bulu rangi pasu-pasu huwa mau nginong dakku palua huwa. Harus kita memegang kuat. Allah penolong kita, tiada yang lain. Walaupun kondisi kita sudah menurun level 1 ya, kedengar sudah level 1, tapi di negara lain sudah muncul lagi, hati-hati. Tetap Allah penolong kita, seperti tema dari rapat pendeta HKBP yang kemarin diikuti 1.700 pendeta dari 1.900 pendeta HKBP. Apa temanya? Allah adalah penolongku, satu-satunya keselamatanku. Bangurupi diau di perjalanan ningguluku. Dengan itu kita bisa bersemangat. Karena hidup kita ini terbatas. Yang ketiga, alamat puji-pujian kita adalah Tuhan saja, bukan manusia jenis apapun. Tugas kita memperdulikan sesama serta menjadi berkat bagi bumi ini. Ya, kita harus menghormati yang patut kita hormati. Songo boru kita tapa sanga pula-hulata.
Seberi balangit pasu-pasu nih hula-hula itu teh. Nak pesuh yang berminggu hula-hula. Saya tunggu seberi balangit. Tapi yang patut kita hormati, nah patut kita persangapi. Tetapi bukan kita jadikan dia dewa kita, apalagi Tuhan kita. Maka alamat dari puji-pujian kita adalah Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita ini sebagai kaki dan tangan Tuhan untuk membawa misi keselamatan. Seperti dalam teks kita tadi, yaitu membebaskan orang-orang yang terkurung, memberikan roti kepada orang-orang miskin, mengasihi orang-orang yang lemah, janda, yatim, itu semua tugas kita. Dan Yesus mengungkapkan itu dalam Lukas 4 ayat 18-19. Bahwa siapapun kita, tugas kita menjadi berkat dengan segala kemampuan dan segala kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat inilah yang mendorong kita untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Kalau dalam 2 Petrus tadi epistel, bagaimana orang-orang Kristen menjadi orang yang tidak sabar. Sehingga mereka menginginkan hari Tuhan itu cepat datang. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak sabar. Saya katakan di pertanyaan, Jamita pertanyaan, anak-anak kita ini yang sekolah ini, saya tidak tahu apakah itu hanya pergumulan saya. Untuk duduk di meja belajarnya saja pun tidak sabar. Karena pikirannya udah main HP. Iya kan? Makanya ada istri guru huria, ini saya saksikan ini. Minang guru huria yang penempatannya ya di desa-desa. Tapi anak-anaknya berhasil. Sampai di luar negeri. Apa dia katakan? Inang pendeta Ratna, meja belajar anakmu itu ikut kau doakan katanya. Itu tinaraku. Supaya anak kita itu betah belajar di mejanya itu. Itulah sekarang pergumulan, ketidaksabaran, ingin cepat kaya tapi tidak mau berjuang. Orang tua tidak sabar lagi menghadapi anak-anaknya. Beda dengan orang tua dulu. Nah dalam kondisi seperti itu Allah lah andalan kita dan penolong kita. Supaya kita menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga lah yang kami sampaikan saat ini. Inilah yang menjadi khotbah. Saya tidak mengatakan yang terakhir. Orang Kristen harus selalu memegang bahwa suatu saat kita dalam bahasa Prancis dikatakan au revoir. Saya SMA jurusan IPS jadi belajar bahasa Inggris sedikit bahasa Prancis gitu. Au revoir apa artinya? Sampai berjumpa kembali. Till we meet again. Makanya bersyukurlah gereja kita HKBP. Walaupun ada banyak jemaat, saya tidak katakan semua. Mungkin jajan rohani lah ke gereja lain gitu. Tapi setelah mau meninggal atau setelah meninggal ikut di HKBP dong. Kenapa? Karena di HKBP itu, nah ini kita kalau di kuburan itu ketika sudah dimasukkan batang, nyanyiannya itu nyanyian HKBP mengantarkan orang yang meninggal pasti loh. Sonang mamodom hona mertuai nama radian sian ulomi. Dangadong inasi gilu yamu. Setelah itu apa? Hehe romuse pak matakon. Nah ini. Hehe romuse pak matakon katanya. Dan setelah itu apa? Saya masih baida dona porseai dung saha belakana tuhasonangani. Bersyukurlah yang ber-HKBP ini. Walaupun kita semua yang harus melengkapinya sama-sama dalam segala kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya tidak katakan Jamita terakhir, tetapi inilah ini bedanya terakhir berbudi tadi. Udah berbudi nikmati. Adong ko pitikina mesti dengan cara yang berbeda. Anak-anak remaja nanya sama saya, Inang ada live enggak di Damai? Diusahakan saya bilang gitu. Supaya kita bisa bertemu dalam pelayanan. Jadi kami hampir 7 tahun lah ya di sini. Nggak bosak kamu mamer nggak
Ya, aru hato menelawin pendita naon ini. Kami ditempatkan bulan Februari tahun 2015 dari HKBP Raja Wali. Waktu itu ke HKBP Raja Wali kami dari resort Aik Loba ya, dengan gereja papan yang kecil. Lalu Sintu aja mungkin memahami apa yang saya pikirkan kan gitu. Dia katakan gini, Inang pendita, walaupun gereja kami ini papan, perbuatan kami, sikap kami tidak papan. Dan memang benar dalam 2 tahun gereja Raja Wali bisa berdiri dengan megah. Semuanya karena kesatuan dan kasih Tuhan. Dan ditempatkan kami setelah saya menerima SK, saya langsung buka, saya katakan aduh fungsional lagi nih. Tapi bagaimanapun, sebagai apapun kita dan dimanapun kita, ya harus tetap ini aku, utus aku. Unang ala tu cililitan, ini aku, utus aku. Distrik DKI. Alai tu perlilitan, ini aku, utuslah dia. Itu kan. Ay hamiru majami tauni ikun hangulu honot terdotong. Ay memang saya dong tu si horbo, tu perlobuan, tu si barulohan. Terakhir tu desa Gajah. Apa yang adong gotong? Si Rawamangun, tu Cijantung, tu Jatiwaringin. Ya gitulah, kita harapkanlah nanti proses di HKBP ini, proses mutasi bisa the right man and the right place ya. Lapatan di si tung madok maulia tidu hami tu hamu manginang. Di bagasan namar lopik tangan kami 10 jari-jari. Uduk serep ni rohanami madok maulia itu hita. Terima kasih atas kasih dari seluruh warga jemaat, mulai dari sekolah minggu sampai para orang tua dan para haladu semua dan teman-teman sepelayanan. Walaupun saya katakan kepada anak-anak saya setelah melihat damai, kenapa saya katakan damai yang berduri? Karena mereka yang mengatakan itu, damai ini tapi damai yang berdurinya ini katanya. Tapi mawar berduri, ya kan? Tapi sangat dicintai orang. Saya katakan kepada anak saya Jonathan dan Jusia, guys, saya bilang, nah itu ikon anggap dong ada bro and sis. Berbeda nanti di sana dan di sini. Sekolahnya, rumahnya apalagi jauh dari kenyamanan. Tetapi anak saya si Jusia mengatakan begini, menyentuh. Yang penting ada tempat tinggal mak. Oh itu tunggu di. Yang penting kita bersama-sama. Pokoknya mak sampai tua aku sama mama. Ina muslimat. Ngasing dia lagi. Tapi gudang ko, saya undang marok soalnya kayak anak kota. Waktu kecil semua berlomba-lomba sama mama, aku sama mama. Setelah tua giliran siapa yang menjaga mama ini? Itu ada yang viral itu barusan kan. Profesor dokter loh. Elanya borunya dokter semua itu. Orang-orang berpendidikan, tapi ada pengumuman di surat kabar itu, hari ini tidak lagi anakku katanya, orang Batak. Saya tidak katakan marganya. Orang Batak tidak mengenal seperti itu. Songotap pulau naik, gue permudarun ni alak Batak. Alani permudarun ni alak Batak, makuling dan mengalir. Janganlah kita seperti itu. Oleh karena itu kami selama ini semangat sekali melayani di HKBP Pekanbaru ini. Kesan saya adalah akapar holong roa doamu. Antusias beribadah, antusias mebigi hujamita. Akana ulina rengkam mulutung adong nahu baik kami tuhamu. Aka jamita nami mulutung boy gabi kenangan di hamu. Itulah kita ingat. Menjadi satu kasih. Nenek tangis dua alai dak kubu saputang aku di juga dak tangis dia. Alana pos do rohaku papor hato muna do di bagasan lasni roha. Karena HKBP Pekanbaru akan tetap menjadi keluarga bagi kami. Diingatan kami. Terakhir mangidoma pamida kahaurangan nami. Banyak yang tidak terjangkau. Banyak yang tidak maksimal. Banyak yang kurang. Kami sadari. Oleh karena itu kami memohon maaf
Tuhanlah yang menyempurnakan segala pelayanan kami di sini. Mari saling mengingat seperti kata Paulus, aku mengingat kamu siang dan malam di dalam doa. Seperti itulah HKBP Pekanbaru akan senantiasa menjadi keluarga bagi kami selama kami melayani dimanapun kami nanti. Semangatlah kita mengandalkan Tuhan. Di Pasu-Pasu Mahamua Manginang diberkatilah bersama dengan semua peparan dimanapun. Tetaplah giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. HKBP Pekanbaru, you are the best for us, for our family. God bless, Tuhan berkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami diingatkan untuk mengandalkan Engkau. Sekalipun Engkau memberikan kepada kami hikmat, kepintaran, jabatan, kekayaan, harta benda, kuasa. Tetapi kami harus mengandalkan Engkau. Karena semua itu akan tinggal di dunia ini. Yang tetap kekal adalah firman-Mu dan kasih-Mu. Oleh karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa bersemangat di tengah-tengah perjuangan hidup bersama-sama dengan keluarga. Untuk tetap dengar-dengaran dengan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Engkau yang memberkati persekutuan kami selama ini dengan hamba-Mu Pendeta Ratna Pardede ini. Atas segala kasih sayang seluruh jemaat-Mu kepada kami. Walaupun kami kurang maksimal di dalam pelayanan kami, tetapi mereka tetap menerima kami, mengasihi kami. Engkau yang melimpahkan berkat kepada mereka, kesatuan hati di gereja-Mu seperti yang sudah mereka lakukan, kami lakukan selama ini. Agar HKBP Pekanbaru menjadi berkat untuk menjangkau banyak jiwa, banyak orang-orang yang lemah yang dapat kami bantu. Terima kasih Tuhan atas segala kelemahan kekurangan kami mohon ampun, kami mohon Engkau mengampuni kami. Agar puji-pujian kami berhaleluya itu layak hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil bernyanyi, marilah kita memberikan persembahan 1A, 1B dan juga untuk pendeta kita yang akan pindah. Datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, mengagungkan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat bagi yang sedih. Hiburan negeri, pertolongan negeri. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat,
Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah suci diri dan negeri dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Polres mari kita. Terima kasih ya, salam semuanya. Jadi kami berangkat tanggal 9 November hari Selasa. Say goodbye to HKBP Pekanbaru. Tuhan memberkati semuanya.